Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat jemaah DNSA dimanapun berada. Alhamdulillah saat ini jiwa, raga, dan ruh saya diperjalankan oleh Allah datang ke kota Garut. Nah, di sini ada Padepokan DNSA nih, cabang Padepokan DNSA di Garut. Nah, bagi teman-teman yang tinggal di wilayah Garut yang mau sama-sama belajar DNSA, bisa datang ke tempatnya Pak Haji Asep nih di sini nih. Nah, ini padepokannya kita akan tinjau dulu. Ya, ini di bawah padepokannya ada kolam ikannya. Ikan apa ini, Pak Haji? Nila kan? Ikan nila. Alhamdulillah ikan nila. Ini sangat luar biasa view-nya dari padepokan ini. Sananya udah gunung apa ini, Pak Haji? Kurai. Gunung Cikuray. Nah, di sini memang untuk melakukan zikir nafas kayaknya sangat nyaman, adem di sini. Nah, jauh dari kebisingan. Alhamdulillah. Nah, ini untuk kamar tidurnya. Oh, dikunci nggak apa-apa. Nah, ini untuk kamar tidurnya. Listrik sudah ada. Nah, dapurnya udah ada di bawah. Dapurnya di mana? Belum proses kan? Lagi proses dapur umumnya. Nah, jadi bagi teman-teman, sahabat-sahabat jemaah DNSA di wilayah Garut dan sekitarnya, nah, jika ingin sharing-sharing atau diskusi tentang sadar Allah, bisa datang ke tempat Pak Haji Asep ini. Udah menyediakan padepokannya ini di saung padepokannya. Nah, ini view-nya sangat luar biasa. Depannya gunung. Nah, sini kita akan sharing-sharing pengalaman beliau di saat aplikasi laku dalam kehidupan nyata setelah mempelajari DNSA. Oke, sambil duduk sini Pak Haji lah. Nyantai. Kita Allahu Akbar. Nah, ini buat memotivasi teman-teman yang belajar DNSA, Pak Haji. Kita akan sedikit-sedikit ngobrol pengalaman nih, Pak Haji ya. Boleh. Nah, ini tuh, ya. Oke, bagi teman-teman yang sudah hadir, alhamdulillah, terima kasih Pak Ade. Oh, dari Surabaya nih, alhamdulillah. Sambil nyantai ya kan. View-nya ada gunung. Wah, jaminan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Nah, ini saya rekam pakai siaran langsung di Facebook ini. Kita ngobrol-ngobrol tentang pengalaman aplikasi dalam kehidupan nyata setelah mengamalkan zikir napas. Nah, ini saya tertarik kemarin dengan cerita jenengan penyaksian ayat-ayat Allah di tempat ini. Wah, ini kemarin menurut cerita Pak Haji, pohon jeruknya ini udah pada mati semua ini. Nah, pohon jeruk ini pada mati semua kemarin itu. Nah, ini udah dianggap nggak bakalan berbuah ya Pak Haji ya. Disuruh dicabut sama saudaranya. Tapi ya itu tadi, karena Pak Haji ini sudah menggunakan kesadaran sehingga ada sebuah keajaiban dari Allah. Nah, di saat bergantung kepada Allah, minta petunjuk pada Allah, Pak Haji langsung menjalankan amanah tanda perintahnya ya Pak Haji ya. Nah, coba gimana ceritanya Pak Haji? Sedikit diceritakan waktu proses kejadian kemarin itu.
Awalnya dari mana dulu nih? Biasa nih Om. Awalnya ya dari ini, dari dengan kejadian membaca tanda perintah dari Allah yang waktu jeruk ini pada mati ini. Nah, ini. Ayat Allah yang luar biasa nih. Saya kan diam dulu nih ya. Apa yang saya lakukan itu menuai lah. Enggak ini. Begitu ada tandanya seperti itu ya. Terus amanahnya ini jeruk. Keadaannya begitu. Pada mati. Nggak ada apa daun-daunnya. Jadi saya spontan aja kok. Ini harus begini gitu loh. Ya saya laksanakan aja gitu ya, tanpa ada penolakan gitu. Jadi dilaksanakan, saya harus memupuk dengan pupuk cair yang dibikin sendiri gitu. Bahannya itu dari rumah. Semua bahannya itu nggak ada yang beli ya. Bahan-bahan parkiran semua. Jadi aplikasikan di sini. Dalam berapa bulan ya? 5 bulan, 6 bulan lah. Ini udah seperti ini. Saya juga heran gitu. Kok bisa begitu? Terus yang tadinya nyuruh digergaji, diganti, dicabut dan lain hal sebagainya. Begitu lihat ke sini, ini kayaknya tanaman baru gitu loh. Ya saya juga gak bisa apa-apa, gak bisa ngomong apa-apa. Nah, terus gimana waktu bilang jangan jadi Fir'aun itu? Makanya iya, jangan jadi. Kan gitu ya. Ini udah lihat syariatnya begini kan gitu. Syariatnya udah pada mati ini pohon. Mati gitu. Kan si Om juga tadi lihatnya di gitu ini patah. Mati gitu. Wah, saya ini mendahului yang maha kuasa gitu. Udah saya pasrah aja gitu, apa yang dilakukan itu ya disadari aja. Disadari, menyadari, dilakukan gitu. Ya akhirnya seperti inilah. Nah ini bukti nyata ya kekuasaan Allah. Nah ini ternyata teman-teman sahabat-sahabat begitu diberikan sebuah masalah oleh Allah, tak kala kita berserah total kepada Allah dan minta bimbingan Allah, ya Allah jawab. Tapi bukan berarti berserah itu diam ya Pak Haji ya. Nggak bisa diam. Tapi mengikuti perintah ya. Ini amanah ini. Amanahnya pohon jeruk, tandanya udah pada mati, perintahnya apa? Oh dikasih obat, dikasih pupuk gitu ya. Nah alhamdulillah, dan terbukti sekarang pada hijau lagi ya, pada berbuah lagi ya. Subhanallah. Nah, itulah Masya Allah. Dan ini bagi teman-teman sahabat-sahabat dimanapun berada, nah inilah aplikasi amanah tanda perintah dalam kehidupan. Dan di saat kita menjalankan amanah tanda perintah itu ya nggak pakai banyak mikir-mikir lagi. Ya udah jalan aja udah. Nah begitu ada perintah langsung jalan. Langsung jalan udah. Kalau dipikir lagi mau wah ini kacau ya Pak Haji. Nah, udah begitu itu ya udah dilakukan aja. Udah. Nah, begitu ada perintah harus mupuk ya. Ada perintah harus nyemprot sendiri gitu. Masya Allah. Nah itu teman-teman sahabat-sahabat DNSA dimanapun berada. Nah ini sebuah penyaksian nyata dari Pak Haji Asep. Setelah beliau mengamalkan zikir nafas sadar Allah, lalu diaktifkan kesadarannya oleh Allah, alhamdulillah beliau merasakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya, sehingga bisa membaca ayat-ayat Allah yang tidak tertulis. Nah ini kan bentuknya ayat-ayat Allah yang tidak tertulis, yang jenengan baca pakai kesadaran, sehingga paham maksud dan tujuannya Allah memberikan permasalahan ini. Ada hikmah di sebalik itu dan membuat iman jenengan itu semakin kuat kepada Allah, semakin yakin kepada Allah. Jadi bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin, karena secara syariatnya udah pada mati nih pohon, ya kan? Nah, saudara udah menyarankan suruh dicabut pohonnya, tapi jenengan tetap ada keyakinan kepada Allah, minta petunjuk Allah, sehingga digerakkanlah hatinya dengan badan jenengan ini untuk mupuk, untuk nyemprot. Dan bukti nyatanya tuh Masya Allah, ini luar biasa ini. Jadi beliau ini seorang pegawai, tapi Allah berikan amanah tanah. Wah, begitu kesadarannya aktif, ngelihat tanahnya banyak rumput, apa namanya Pak Haji? Urih, rumput liar lah, urih dia ya, ilalang.
yang pada tinggi. Nah, dari situlah kesadaran Pak Haji tersadarkan bahwa diberikan amanah tanah ini harus bermanfaat. Akhirnya langsung digarap ya Pak Haji ya. Nah, terus cerita yang bawang itu gimana kemarin, bawang itu? Ya udah tuh di bawah nanti Om. Kita ke bawah. Yang bawang itu juga luar biasa. Nih kalau kemarin saya dengerin cerita jenengan itu kan tanpa kamera, itu menyentuh masuk ke dalam batin saya. Karena memang yang jenengan ceritakan itulah penyaksian nyata. Tapi begitu saya rekam pakai kamera, jenengan juga jadi gugup ini bicaranya. Jadi grogi, tapi ya nah itulah nggak biasa, karena nggak biasa. Jadi bagi teman-teman sahabat-sahabat dimanapun berada, ini adalah sebuah bukti nyata. Jadi untuk mengenal Allah itu tidak sulit Ya. nah gitu. Jadi jangan ada rasa takut nanti kalau kenal Allah gila lah segala macam. Gilanya di sini itu memang nggak sama dengan yang umum gitu. Kalau yang umum ya jeruk udah pada mati ya dicabutin kan gitu potong. Ini mah enggak, malah dipupuk lagi, disemprot lagi. Nah disitulah mungkin disebut gilanya seperti itu, karena kita mengikuti perintah-perintah Allah, petunjuk-petunjuk Allah tadi. Nah itu. Ya. Itu kembali ke apa? Bawang ya. Iya. Jadi keinginan saya itu di bawah itu Mm-mm. apa namanya nanam saya burkol ya. Mm-mm. Ketika istilahnya saya niat gitu ya, Mm-mm. istilahnya apa ya, request aja lah, Mm-mm. request ke yang maha kuasa itu, Mm-mm. berniat nanam burkol gitu. Saya Mm-mm. udah beli itu 4 kantong atau 5 kantong Bibit burkol. Heeh. Mau saya semai kok nggak nyambung gitu loh, Nggak ada dorongan. nggak ada dorongan. Nah setelah itu kok dorongannya bawang gitu loh, Mm. bawang merah. Nah itu kan cuaca lagi hujan begini ya, Mm. makanya itu ada teman saya yang bilang gila katanya, Mm. orang lain pada berhenti nanam bawang, ini kok nanam gitu. Mm. Tapi ya istilahnya ilhamnya seperti itu ya, saya lakuin aja Mm. tanpa ada apa namanya, udah ini Mm. yang harus saya lakukan, ini ya udah disimpan begitu, udah disimpan ya saya tanam bawang. Akhirnya ya saya nggak bisa juga belajar di situ ya, kita totalitas aja berserah ya, berserah gitu ya, kuasa apa yang harus saya lakukan Mm. ya dilakukan sesuai dengan tandanya gitu. Mm. Saya harus nyemprot, harus ngecor ya, akhirnya ya bawangnya itu kayak gimana, mau mati juga gitu, disuruh diganti, beli dan lain hal sebagainya gitu ya. Banyak yang mengatakan ya percuma katanya dipupuk di gimana juga, ini gak bakalan ada bijinya gitu loh, nggak akan jadi bawang merah yang bener gitu. Itu sesuai dengan berjalannya waktu, yang kerja juga nggak mau ngerjain ya saya kerjain sendiri akhirnya, nyemprot pupuk ya udah dikerjain ya. Alhamdulillah kemarin tuh bawangnya ya dalam musim seperti itu hujan ya, dikatakan bawang super gitu. Nah itu penyaksian nyata. Nah itulah Yang menurut akal pikir manusia nggak mungkin, Nggak ternyata memang Allah berkehendak, maka terjadi. Ya kan gitu. semua saya saksikan itu, mulai dari hama ya, ini dan lain hal sebagainya gitu, banyak pelajaran di situ lah. Yang saya apa ya, jadi ilmu. Nah itulah yang disebut bimbingan Allah. Nah, kalau kita berserah total dibimbing sama Allah. Pak Haji nggak ngerti nanam bawang, dibimbing Allah jadi ngerti kan gitu. Pak Haji nggak ngerti ini cara nyemprotnya, begitu dibimbing Allah Ya iya. akhirnya jadi bisa nyemprot, bisa ngasih apa istilahnya vitamin segala macam, ngecor lah yang kayak gitu-gitu. Saya juga nggak ngerti, nggak ya, jenengan keahliannya di listrik, Iya. tapi tiba-tiba kok jadi tani. Nah, itulah. Saya harus jadi tukang apa namanya, tukang cabut rumput ya, Nah ini dia. tukang sabit gitu kan, jadi tukang nyangkul. Itu udah dilakuin aja udah. Nah ini Perintahnya kayak gitu ya udah,
Nah ini kalau ditinggalin ego semua itu ya, udah. kalau saya baca ini ya begitu Pak Haji. Jadi jenengan lagi dididik oleh Allah untuk menghancurkan ego diri dalam diri tadi, berhala-berhala dalam diri tadi, ya kan? Pangkat jabatan jenengan nggak ada, udah suruh nyangkul, suruh nyamputin rumput. Ya udah, Masa jalanin aja udah. iya. Padahal mah kalau pikiran mah bisa aja nyuruh orang ya, Bisa, ngasih nyuruh buruh orang. ya kan itu. Tapi ya inilah. Beli aqua gitu ya, sama tukang campur ya saya laksanakan aja, nggak ada masalah gitu. Nah ini teman-teman, sahabat-sahabat, jadi bukti nyata menyaksikan Allah dalam kehidupan nyata sehari-hari kita. Dan di saat Pak Haji ini menggunakan kesadaran jiwanya, berserah total kepada Allah, minta bimbingan Allah, dan ternyata memang Allah bimbing, sehingga Allah memberikan ilmu-ilmu yang tadinya nggak diketahui oleh Pak Haji. Nah ini yang disebut berguru kepada Allah. Nah memang kalau secara umum ya nggak mungkin lah, kita ini bukan nabi. Nah, padahal kita ini diajarkan oleh nabi untuk selalu bergantung kepada Allah kan gitu, berserah diri kepada Allah. Nah jadi ini bukti nyata, tak kala kita mengenal Allah itu bukan bisa apa-apa. Justru nggak bisa apa-apa. Nah justru menyadari diri kita ini nggak bisa apa-apa, sehingga dibimbing. Nggak tahu dikasih tahu ya Pak Haji ya. Iya, nggak bisa dibisakan. Nah, dipahamkan. Nah itu jadi teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada yang ingin belajar mengenal Allah, berserah diri kepada Allah, jangan ada rasa takut. Ya. Nah, karena takut apa? Itu ego loh. Takut itu ego yang akan menghijab kita untuk menyaksikan Allah yang dekat. Nah ini karena apa? Ternyata untuk mengenal Allah, menyaksikan Allah dalam kehidupan nyata ini, kita itu ya istilahnya Allah itu nggak jelimet gitu loh, nggak banyak syarat. Maka kita berserah ya dibimbing. Jadi maha asik, maha menghibur. Udah semua ada di situ. Syukurnya udah nggak bisa ngomong lagi lah. Udah laku aja. Gitu aja. Jadi, penyaksian yang nyata itu ya ini dalam kehidupan laku. Jadi kenal Allah itu bukan jadi orang sakti, bukan bisa begini dan bisa begitu, tapi ya justru semakin menyadari ketidakmampuan di hadapan Allah, sehingga di situ menyaksikan bagaimana cara Allah memampukan kita, bagaimana cara Allah memberitahu kita, yaitu dengan tanpa kata, tanpa suara, tapi paham gitu. Nah ini di saat menggunakan kesadaran tiba-tiba paham, oh yang Allah nyuruh gini, oh Allah nyuruh gini. Ya ternyata begitu dilakukan hasilnya wah luar biasa, Masya Allah. Nah itulah yang disebut membaca tanpa ada tulisan, kebaca semua kalau pakai kesadaran. Nah jadi video ini mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi buat teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada yang sedang masih belajar tentang kesadaran. Kita sama-sama belajar di sini, tidak ada guru, tidak ada mursyid, kita sama-sama belajar. Dan bagi teman-teman yang tinggal di Garut dan sekitarnya yang ingin sharing tentang DNSA atau kesadaran dalam aplikasi kehidupan, bisa mampir atau merapatlah ke rumah Pak Haji Asep di sini. Insya Allah dibantu. Nah, insya Allah di sini. 24 jam. Nah, 24 jam. Dan ini pun kalau ada yang mau nginap di sini, nah, wah suasananya luar biasa ini, pilaknya. Dia akan dijadikan padepokan DNSA ini. Subhanallah. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.